Halo guys, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Maria Yovita Gaab. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores. Oke teman-teman, jadi pada siang hari ini saya akan membawakan materi tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Mungkin saat di sekolah atau di kampus, teman-teman merasa bingung atau kesulitan dengan materi ini. Tetapi pada siang hari ini saya akan menjelaskannya secara detail lagi agar teman-teman lebih mudah memahami tentang materi hukum permintaan dan hukum penawaran. Untuk itu teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya juga semakin semangat dalam membagikan video-video yang bermanfaat lainnya. Untuk itu langsung saja kita lanjut. Oke teman-teman, apa sih permintaan itu? Oke, permintaan itu adalah sejumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen kepada produsen dengan suatu harga tertentu dan pada periode tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk dengan hukum permintaan. Kira-kira apa sih hukum permintaan itu? Teman-teman pasti bertanya loh, kok ada simbol-simbol seperti ini? Simbol-simbol ini ada artinya ya teman-teman. Jadi di sini P itu sama dengan price atau harga. Kalau Q itu sama dengan kuantitas atau jumlah barang. Kalau tanda anak panah ini itu kalau tanda anak panahnya ke atas itu berarti naik, kalau anak panahnya ke bawah itu artinya turun. Jadi langsung saja, hukum permintaan itu adalah jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Dan jika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta pasti akan bertambah. Oke, saya kasih contoh nih teman-teman. Misalnya, harga suatu mobil merek A itu 250 juta. Tetapi karena didiskon 50%, maka harganya pun turun menjadi 125 juta. Nah, teman-teman, jika harganya sudah turun, pasti jumlah permintaan itu pasti akan bertambah atau meningkat. Dan sebaliknya, jika harga mobil tersebut 300 juta, tentunya jumlah permintaan pasti akan berkurang atau menurun karena harga mobil itu terlalu mahal. Jadi baik teman-teman, contohnya paling tidak seperti itu ya. Sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut pada rumus permintaan atau QID. Rumusnya adalah P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Dengan P sama dengan harga produk, P1 sama dengan harga awal, P2 sama dengan harga terubah, Q sama dengan jumlah produk, Q1 sama dengan jumlah awal, dan Q2 sama dengan jumlah terubah. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk pada contoh soal ya. Oke baik, contoh soal di sini dapat kita lihat, diketahui P1 sama dengan 10.000 yang merupakan harga awal. Kemudian P2 sama dengan 8.000 yang merupakan harga terubah. Q1 sama dengan 10 yang merupakan jumlah awal, dan Q2 sama dengan 16 yang merupakan jumlah terubah. Ditanya itu QID atau fungsi permintaannya. Maka penyelesaiannya adalah, yang pertama kita harus pasang rumus. Rumusnya sudah seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa lihat bersama. Oke, ini adalah rumusnya. Setelah kita pasang rumus, lalu kita masukkan angkanya. Angkanya adalah ini. P sama dengan kurang 10.000, yaitu nilai dari P1 per 8.000 kurang 10.000 yang merupakan nilai dari P2 kurang P1 sama dengan Q kurang 10, 10 merupakan nilai dari Q1 per 16 kurang 10 yang merupakan nilai dari Q2 kurang Q1. Oke, setelah kita pasang angka lalu kita kurangkan. Setelah kurangkan maka hasilnya seperti ini, menjadi P kurang 10.000 per min 2.000 yang merupakan hasil dari 8.000 kurang 10.000 sama dengan Q kurang 10 per 6, 6 yang merupakan hasil dari
16 dikurangi 10. Oke, sampai di sini kita kali silang, maka hasilnya menjadi min 2000 Ki tambah 20.000 sama dengan 6P kurang 60.000. Lalu selanjutnya kita harus pindah ruas supaya kita mendapatkan hasil, sehingga di sini menjadi min 2000 Ki sama dengan 6P kurang 60.000 dikurangi 20.000. Kenapa di sini harus kurang bukan tambah? Karena dia pindah ruas. Pindah ruas dari positif menjadi negatif maupun dari negatif menjadi positif. Oke, selanjutnya min 2000 Ki sama dengan 6P kurang 80.000. Min 80.000 ini hasilnya dari min 60.000 dikurangi 20.000. Lalu setelah itu Ki sama dengan 6P kurang 80.000 per min 2000. Oke, sampai di sini kan kita bagi ya, maka hasilnya menjadi Ki sama dengan min 0,003P tambah 40. Min 0,003P itu hasilnya dari 6P dikurangi min 2000, terus 40 hasilnya dari min 80.000 dikurangi min 2000. Oke teman-teman, sampai di sini belum selesai karena tandanya masih positif. Untuk permintaan itu tandanya harus negatif. Maka dari itu kita harus merubah dari tanda positif ini menjadi negatif, yaitu dengan cara memindahkannya. Sehingga Ki sama dengan min 40 yang sebelumnya di belakang, maka kita pindahkan ke depan 40, lalu tandanya kita ubah menjadi negatif, maka hasilnya menjadi Ki sama dengan 40 dikurangi 0,003P. Nah, inilah hasilnya. Oke teman-teman, jika tadi kita menjelaskan, membahas tentang permintaan, sekarang kita masuk dengan pengertian penawaran. Kira-kira apa ya penawaran itu? Oke teman-teman, saya akan menjelaskan. Jadi penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dengan suatu harga tertentu dan pada periode tertentu. Oke, sekarang kita masuk pada bunyi hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran adalah seperti yang telah saya jelaskan bahwa P ini adalah harga atau price, kemudian Q ini adalah kuantitas atau jumlah barang. Sehingga bunyi hukum penawaran adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan jika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Oke. Sekarang kita masuk dengan rumus penawaran atau QS. Jika rumus permintaan disimbolkan dengan QD, maka di sini penawaran disimbolkan dengan QS. Rumusnya sama dengan permintaan, itu rumusnya sama. Yang membedakan mereka berdua itu adalah tanda di hasil akhirnya. Jika permintaan tandanya harus negatif, dan jika penawaran tandanya itu harus positif. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk pada contoh soal ya. Oke, teman-teman bisa lihat contoh soalnya seperti ini ya. Diketahui P1 sama dengan 40, P2 sama dengan 60, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20, ditanya QS atau fungsi penawaran. Oke, untuk penyelesaiannya sudah seperti saya jelaskan. Yang pertama itu kita harus pasang rumus supaya kita tidak bingung ya. Supaya kita tidak bingung ya teman-teman. Maka dari itu kita harus pasang dulu rumusnya seperti ini. Lalu setelah kita pasang rumus, langsung kita memasukkan angkanya. Sehingga P kurang 40 yang merupakan nilai dari P1 per 60 kurang 40 yang merupakan nilai dari P2 kurang P1 sama dengan Q kurang 10 yang merupakan nilai dari Q1 per 20 kurang 10 yang merupakan nilai dari Q2 kurang Q1. Oke, sampai di sini lalu kita kurangkan ya. Maka hasilnya menjadi P dikurangi 40 per 20 yang merupakan hasil dari 60 kurang 40 sama dengan Q kurang 10
per 10 yang merupakan hasil dari 20 kurang 10. Oke teman-teman, jadi sampai di sini kita kali silang sehingga hasilnya menjadi 20Q dikurangi 200 sama dengan 10P dikurangi 400. Selanjutnya 20Q sama dengan 10P kurang 400 ditambah 200. Kenapa di sini harus positif? Karena dia pindah ruas, maka dari tanda negatif ini kita ubah menjadi tanda positif. Selanjutnya 20Q sama dengan 10P kurang 200. Min 200 ini hasilnya dari min 400 ditambah 200, maka hasilnya menjadi min 200. Selanjutnya Q sama dengan 10P kurang 200 per 20. Sampai di sini kita bagi ya teman-teman. Sehingga hasilnya menjadi Q sama dengan 0,5P kurang 10. Oke teman-teman, sampai di sini belum selesai karena tandanya masih negatif. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa untuk penawaran itu tanda di hasil akhirnya itu harus positif. Maka yang pertama adalah kita harus ubah tanda negatif ini menjadi tanda positif. Sehingga Q sama dengan min 10 ditambah 0,5P. Oke teman-teman, jadi sampai di sini sudah selesai. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang dapat saya bagikan. Harapan saya semoga apa yang telah saya bagikan hari ini bisa teman-teman pahami dan teman-teman juga tidak merasakan bingung atau sulit lagi ya. Saya juga mohon maaf jika mungkin ada kata-kata dari saya atau penjelasan saya yang mungkin kurang dipahami oleh teman-teman. Untuk itu saya mohon maaf. Oke teman-teman, jika mungkin ada teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa menulis pertanyaan di kolom komentar ya. Untuk itu, terima kasih dan selamat siang.